wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil video pembelajaran negosiasi pemerintah kami. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Cantika Zahra Ananda. Di sini saya sebagai MC atau narator. Perkenalkan, nama saya Nazira Maida. Di sini saya sebagai Mitra A dari PT Sukamaju. Perkenalkan, nama saya Paras Nelia dari Mitra B dari PT Sukamaju. Perkenalkan, saya Ginanjar Nugroho. Saya berperan sebagai pemerintah DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rama Putra. Saya berperan sebagai pemerintah Bandung. Isu-isu utama dari video ini meliputi kerjasama antar pemerintah, antar kota mengenai proyek infrastruktur yang akan memiliki dampak besar pada kedua kota, seperti persyaratan kontrak dan jaminan investasi, kecepatan pelaksanaan dan pembayaran, izin dan perizinan, identifikasi dan pengelolaan risiko, dan merencanakan penandatanganan MOU dalam proyek ini. Sebelum ke videonya, kami ingin menunjukkan poster kami yang mengenai negosiasi pemerintah. Berikut cuplikannya. Berikut adalah contoh poster dari kelompok kami. Jadi, negosiasi pemerintah sendiri itu adalah proses tukar-menukar informasi, pendapat, atau persetujuan antara pemerintah dengan pemerintah lain atau pihak lain dalam rangka mencapai kesepakatan atau penyelesaian dalam berbagai isu seperti diplomasi, perdagangan, lingkungan, atau masalah politik internasional. Lalu, di mana negosiasi dilakukan? Negosiasi dilakukan ketika ada perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan satu sama lain yang dilakukan secara damai dan menguntungkan untuk semua pihak. Bagaimana negosiasi dilakukan? Keberhasilan proses negosiasi ditandai dengan tercapainya suatu kesepakatan bersama win-win solution. Tanpa ada kesepakatan bersama, tujuan utama dari negosiasi tidaklah tercapai. Lalu mengapa negosiasi penting? Karena dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi terbaik yang dapat memuaskan semua pihak. Pelakunya negosiasi adalah semua orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Lalu, kapan negosiasi dilakukan? Negosiasi dapat dilakukan ketika ada konflik, perbedaan pendapat, atau tujuan yang berbeda antara dua pihak atau lebih, dan mereka ingin mencapai kesepakatan atau solusi bersama. Selanjutnya, negosiasi juga mempunyai prinsip seperti tahu apa yang hendak dicapai dalam proses negosiasi. Yang kedua, pelajari situasi dan siapkan strategi negosiasi. Ketiga, pahami cara negosiasi pihak lawan. Keempat, memulai dengan niatan negosiasi win-win solution. Yang kelima, hindari negosiasi dengan diri sendiri. Keenam, bersikap tegas terhadap pihak lawan yang tidak bisa dipercaya. Ketujuh, ingatlah selalu negosiasi efektif memerlukan dua pihak. Lalu ada taktik negosiasi. Taktik negosiasi yang pertama ada lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengarkan, dan berempati. Yang kedua, ada gunakan emosi Anda dengan bijak. Ketiga, beri orang kendali. 4, anggaplah Anda sedang bernegosiasi atas nama seseorang. Yang kelima, berinvestasilah dalam hubungan jangka panjang. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang new media atau media baru. Media baru ini merujuk pada perkembangan teknologi digital yang memudahkan manusia dalam mencari serta mendapatkan informasi, hiburan, pengetahuan, atau lainnya. Menurut Asep Syamsul M. Romli, new media atau media baru adalah istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten, isi atau informasi kapan saja, di mana saja, pada tiap perangkat digital, serta memungkinkan adanya umpan balik dari pengguna interaktif, munculnya partisipasi kreatif, terbentuknya komunitas di sekitar konten media, serta aspek generasi real time. Halo, apakah benar ini dengan pemerintah Bandung? Halo. Selamat siang, saya dari pemerintah Jakarta. Saya ingin membahas persiapan pertemuan kita mengenai proyek infrastruktur. Tentu kami siap. Bagaimana kalau kita ini akan membantu kita lebih siap dan efisien? Mohon maaf Pak, tapi apa bisa kita lanjutkan via email saja? Membahas mengenai pertemuan langsung, tahu sinyal Anda sepertinya kurang mendukung. Ya, selamat pagi semuanya. Saya sangat menghargai kehadiran kalian semua di sini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ginanjar, saya dari perwakilan pemerintah Jakarta dan mitra bisnis kami. Perkenalkan, nama saya Nazira Maida dari PT Sukamaju. Ya, kami sangat tertarik untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan pemerintah Bandung dan perusahaan Anda untuk terkait dengan proyek infrastruktur yang nantinya akan menjadi dampak besar bagi kedua kota kita. Selamat pagi juga semuanya. Di sini proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas regional dan pertumbuhan ekonomi. Oh iya, kami juga ingin
semua pihak mendapatkan manfaat yang adil, dan bahwa persyaratan kontrak dan jaminan investasi kami dihormati sepenuhnya. Kami juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam proyek ini. Tentu saja kami perlu memahami persyaratan kontrak yang jaminan investasi yang lebih rinci agar dapat mengelola risiko yang akan datang dengan baik. Bagaimana? Nanti kami akan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menyusun kontrak yang jelas dan adil yang mencakup semua proyek ini. Kami juga siap memberikan jaminan tertulis terkait dengan persyaratan tersebut. Terima kasih atas jaminan tersebut, Pak. Selanjutnya kami ingin membahas jadwal pelaksanaan proyek ini. Kecepatan pelaksanaan dan pemantauan kemajuan proyek sangat penting untuk kami agar proyek berjalan sesuai waktu. Kami juga memastikan bahwa pembayaran kami akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ini akan membantu kami dalam perencanaan keuangan proyek. Itu pasti. Selain itu kami perlu memastikan bahwa izin dan perizinan yang diperlukan akan diberikan dengan cepat dan tanpa hambatan. Kami akan mengurus sepenuhnya soal perizinan dan perizinan. Terakhir, kami perlu membahas resiko-resiko yang mungkin muncul selama proyek ini. Bagaimana dengan resiko? Masalah tersebut saya akan mengidentifikasi potensi resiko dan menyusun rencana yang sesuai, serta mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan bagi proyek tersebut. Sebagai langkah konkret menuju kerjasama ini, kami ingin mengusulkan penandatanganan MOU sebagai landasan kerjasama kita. Setuju dengan adanya MOU, semuanya bisa dikeluarkan. Setuju, MOU adalah langkah penting dalam memulai kerjasama ini. Kami telah menyiapkan draft MOU awal yang mencerminkan kesepakatan kita saat ini. Apakah Anda memiliki komentar atau perubahan yang perlu kami pertimbangkan? Ya, saya rasa tidak ada. MOU ini dapat ditandatangani untuk pelaksanaan proyek kita. Kami sangat mendukung langkah ini. Apakah ini sudah tersedia? Ya sudah Pak, ini ada juga bisa dilihat kalau misalkan sudah puas bisa kita tanda tangan. Kami berharap proses ini akan berjalan dengan lancar dan kami akan menindaklanjutinya dengan secepat mungkin. Baiklah, saya kira pertemuan ini sudah cukup ya, semuanya juga sudah menandatangani dan persyaratannya sudah kita studi bersama. Jadi, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga kedepannya proyek kita berjalan dengan lancar. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah para pihak pemerintah Jakarta, pemerintah Bandung, dan mitra bisnis berhasil mencapai kesepakatan negosiasi awal untuk menjalin kerjasama dalam sebuah proyek infrastruktur yang signifikan bagi kedua kota mereka. Pesan utama dari percakapan ini adalah pentingnya kolaborasi, transparansi, dan komitmen dalam menghadapi proyek berskala besar. Semua pihak menekankan keinginan mereka untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Media baru terdapat pada awal video, via telepon, dan WhatsApp. Hambatan ketika melakukan negosiasi terdapat di awal video menggunakan media baru atau lewat telepon, terdapat hambatan sinyal. Efek utama dari percakapan ini dan video ini adalah pencapaian kesepakatan awal yang kuat dan komitmen semua pihak untuk memastikan kesuksesan proyek infrastruktur ini. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk kerjasama untuk berkelanjutan. Feedback ya, secara umum feedback dari percakapan ini positif. Semua pihak menyatakan dukungan mereka terhadap langkah-langkah yang telah dibahas seperti penandatanganan MOU dan pembentukan tim pemantauan. Ini menunjukkan bahwa semua pihak terlibat merasa percaya satu sama lain dan optimis terhadap hasil proyek ini.
Kalau kita bisa bernegosiasi, kenapa kita harus egois? Negosiasi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ayo kita bernegosiasi. Iya. Sama pacar aja kalau berantem butuh negosiasi, makanya kalian harus belajar negosiasi supaya hubungan kalian lancar. Belajar negosiasi sangat menyenangkan dan kita bisa menggunakannya juga di dunia kerja loh.